Halo. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kita, Trivi. Ya, kita gini Bun. Iya. Hari kemarin tuh ada yang kena modus penipuan segitiga itu kena 9 juta. Ya enggak besar 9 sih. juta? Ya enggak Mm-mm. besar sih, Itu cuman gimana? lumayan ya. Penipuan modus Oh, segitiga ada yang tahu? Ya, teman-teman ada yang tahu? Penipuan modus segitiga? adalah. Nah, ini ada 3 kamera ya, jadi ada beberapa plafon, jadi madepnya mungkin nggak pas, kadang madep ke sini, kadang madep ke sini, kadang madep ke sini ya. Jadi penipuan modus segitiga itu gini, penipuan Gimana? modus segitiga ya. Ini lagi marak, jadi nggak cuman kecil, kadang sampai nominalnya ratusan juta pun bisa. Ini sini. Sampai seratusan juta? Pernah dengar nggak penipuan modus segitiga? Pernah. Apa piye? Kalau yang pernah dengar itu yang Eh, kayak jual beli mobil apa sepeda motor itu yang pernah eh, dengar. Iya, oh iya benar kan? ya, ya ya ya. Ya. Ada. Ibnu suaranya Afni kedengeran? Bu Afni, dengar? Oke Oke. lanjut. Ya. Jadi banyak sih. Jadi modus penipuan segitiga itu seperti ini ya. Modus penipuan segitiga itu seperti ini. Lu misalnya jual apa nih? Laptop gitu ya. Nah, ini ada Ya, ya, laptop. Nah, laptop contohnya ya. laptop. Ini laptop. Kamu jual laptop Hmm. ini di marketplace, misalnya Mm-mm. di sosial media, misalnya Facebook. Paling banyak penipuan modus segitiga itu menimpa di Facebook sama OLX nih. Paling banyak setahu saya. Ya. Di situ paling banyak. Terus? Jadi saya coba ikhlasin tapi kok susah ya dibalikin duitnya. Nah ini, jadi kalau penipuan itu karena gini ya, kalau orang yang kena penipuan Mm-mm. itu biasanya ini goyang-goyang. Maaf. Kalau orang kena penipuan itu biasanya itu eh, penipunya ini itu sudah punya rekening penampungan gitu loh, Ya, ya. benar. Ya, jadi ketika kita transfer ke rekening yang satu ini langsung ditransfer ke rekening yang lain gitu. Ya. Susahnya gitu baliknya. Makanya ini butuh ketegasan aparat yang berwenang ya. Pihak yang berwenang kalau nggak ikut campur ya susah kan gitu, Iya, susah. karena Karena mereka geraknya pasti cepet banget. geraknya pasti cepet banget. Mhm, Bayangin, kamu masuk ya rekening masuk, nah ini mhm. rekening penampungan langsung dioper lagi kan Iya, gitu, kan gitu kan ya. mereka juga pastinya kerjanya nggak sendirian kan? Iya, nggak kerjanya nggak sendirian, kerjanya bareng-bareng. Dan rekening penampungan ini biasanya memakai identitas palsu, itu susahnya kan ya. Iya Identitas bener. palsu kan gitu. Belum lagi kalau rekening penampungan itu ternyata bukan pakai bank-bank yang ada kantornya, tapi bank-bank Pakai online. Sekarang bank bank online offline. kan banyak kan. Oh, Belum lagi kalau pakai e-wallet, mhm. susahnya minta ampun itu. Ya, jadi ya tetap berusaha, tapi ya tetap ikhlas. Mudah-mudahan uangnya bisa kembali. Ya, Ya, oke. kalaupun udah kembali mudah-mudahan diganti sama Allah lah. Ya, oke, lanjut ke Jadi rezeki yang penipuan lain. segitiga. Lu punya laptop ya? Lu Ya, punya contohnya laptop ini. gini. Punya laptop ini kamu jual di Facebook atau OLX atau Mhm, apapun gitu. mhm. Kamu jual laptop ini misalnya harganya 10 juta gitu kan ya. 10 Ya, juta. 10 juta ya. Terus? Terus tiba-tiba itu nanti si penipu ini sebenarnya memantau kamu gitu loh. Oh ini Mhm. si Afni ini jual laptop 10 juta gitu kan ya. Ya, Gambarmu yang di Facebook itu akan diambil. Oke. Okay? mhm. Gambarmu yang di Facebook atau di Di-grade OLX itu sebagian. akan diambil, kemudian diiklankan lagi oleh penipu. Oh Oke. gitu. Okay? Setelah diiklankan oleh penipu, penipu itu masang harga yang lebih rendah, Lebih lebih murah murah pastinya ya, ya. lebih murah pastinya ya. Kemudian harga yang lebih murah tadi tentu akan apa? Memikat calon pembeli kan Iya ya. pastinya lah kalau Nah, di bawah harga normal nah, pastinya banyak peminatnya. ya, pasti pembeli itu akan milih punyamu atau punya penipu. Kayak penipu lah. Ya, punya penipu kan ya. Hmm. Ya, terima kasih. Selamat bergabung Mas Kusut namanya Mas Kusut lah. Pasti si penipu tadi pakai punya Mm-mm. orang Lebih itu lebih tertarik. tertarik ke penipu. Kemudian si calon pembeli ini akan menghubungi si penipu. Mm-mm. Oke. Ini bener tak jual laptop 7 juta kan gitu Iya, kan ya. Ya benar. penipunya, oh iya silakan kita bisa ketemu kok kan gitu kan ya. Nah, ya wes kita ketemuan besok ya di mana jam berapa. Mm-mm. Calon pembeli kan pasti seperti itu ya. Iyalah. Calon pembeli pasti seperti itu. Nah, Terus? sekali lagi ya maaf ya ini kalau aku madep ke sana, madep ke sana, madep ke sana ya. Jadi ada beberapa kamera karena beberapa plafon. Nah, sampai mana tadi? Ya tadi mau janjian pastinya. Suaranya agak kenceng Bun. Suara lembutnya gak denger nanti di situ. Ya. Iya, tadi si yang apa namanya mau beli ini nelpon ke Oh penipunya iya, nelpon ke penipu. lebih milih ke yang harga lebih murah. Lebih murah karena penipu harganya lebih murah kan ya. Mm. Nah, kemudian si penipu ini akan telepon kamu gitu loh. Iya. Ngaku sebagai pembeli.
Oh Bingung iya, enggak? enggak. Ya, yang tadi suaramu agak kenceng ya. Yang tadi itu mengaku, soalnya suaramu banter aja sih kalah sama aku, apalagi suaramu pelan gitu ya. Yang Iya. yang kepada penjual, kepada kamu dia Mm-mm. ngaku mau beli, Kalau pada kepada yang yang mau beli mau dia beli, ngaku yang jual, oh kan gitu kan ya, ya. Nah, cerdas itu. banget dia ya. Nah, Jadi dia kemudian di tengah-tengah gitu. dia di tengah-tengah. Nah, kemudian ini banyak yang kena, ini banyak kena. Sebenarnya modusnya lama sekali tapi banyak yang kena ya. Hmm. Nah, ini laptop ya. Ke kamu ngakunya sebagai pembeli ya, Oh. ke yang beli ngakunya sebagai penjual. Nah, terus ke yang tanya ke kamu, alamatmu di mana gitu loh ya. Yeah. Alamatmu di mana? Terus kamu kasih kan alamat. Yeah. Oh, alamatnya di sini, perumahan ini, jalan ini kan gitu kan ya. Nah, kemudian si penipu ini akan memberi tahu alamatmu kepada penipu ini akan memberi tahu alamatmu pada si calon pembeli. Bingung enggak? Enggak. Ya, calon pembeli. Nah, kemudian dia bilang sama calon pembeli gini, kita nanti ketemu ya di alamat ini gitu. Tapi nanti yang nemuin itu saudaraku gitu. Gitu. Atau nanti yang nemuin itu pokoknya bukan dia gitu. Bukan dia, anak buahku gitu ya. Pokoknya bukan aku gitu loh ya. Kamu cek aja barangnya. Nanti kalau oke, hubungi aku, transfer barangmu aku bawa. Ini jelas ya. Jelas. Terus penipu ini juga telepon ke kamu sebagai penjual. Ya. Hei, aku ya kan, aku ini mau beli gitu. Ngakunya mau beli. Tapi nanti yang ke sana adikku atau anak buahku gitu. Oh. Nanti biar dicek adikku, nanti kalau udah dicek nanti uangmu tak transfer gitu. Kebayang enggak? Bayang. Nah, kebayang kan? Nah, ini ngakunya itu seperti itu. Nah, kemudian datanglah si calon pembeli dengan benar-benar yang penjual aslinya. Penjual asli ini. Nah, ini kan harus diwanti-wanti. Kamu nggak usah tanya harga, kamu pokoknya tinggal ngecek urusanmu sama aku. Nggak usah tanya, adikku nggak usah tahu kan gitu kan ya. Terus ke kamu kan juga wes pokoknya kamu diem aja. Itu nanti saya nggak enak nih, ini karena ini orang kantor. Jadi kalau kamu ngomong harga nanti aku ketahuan sama orang kantor kalau aku ngambil untung gitu loh. Jadi kamu diem aja. Pokoknya kamu kalau anak buahku datang, kamu diem aja biar anak buahku ngecek deh. Nanti urusan sama aku gitu loh. Kata yang penipu itu seperti itu. Jadi secara telepon gitu ya misalnya gitu. Ya. Itu hubungin yang si penipu itu ya dua-duanya ya. Dua-duanya. Kebayang mereka kayak boneka gitu ya. Nah, iya. Ketemulah mereka, ya kan? Ketemu calon penjual sama calon pembeli ini. Sing penjual begitu datang, jual laptop, mau beli laptop ya, kan ya? Yang pembeli jual laptop ya? Iya. Ini cek lah. Selama ngecek ini akan dipantau terus. Jadi kalau bisa itu malah ditelepon terus ini. Nanti penjualnya itu bolak-balik di WA, bolak-balik di telepon gitu. Penjualnya juga sama, bolak-balik di telepon, bolak-balik di WA sama si penipu ini. Dengan tujuan apa? Agar mereka tidak berkomunikasi. Yo, kalau sampai gak diteleponin mereka akan berkomunikasi, akan ketahuan gitu loh ya. Biar nggak ada selah gitu ya. Biar nggak ada selah, ya. Clear ya, kebayang ya? Bayang. Ini cerdas sekali. Cerdas. Begitu selesai, maka ini si penipu ini akan gubuhi calon pembeli. Oh, udah bagus ya, udah serek ya. Ya udah langsung transfer ke saya gitu loh ya. Nah, tentunya si penjual ini nggak curiga kok telepon karena dibilangin tadi bosnya kan gitu kan ya. Ya kan ya. Atau saudaranya gitu. Oh, mungkin lagi ngomong sama saudaranya. Jadinya sama-sama nganggapnya lagi ngobrol sama si calon pembeli pun juga penjualnya bolak-balik angkat telepon ya. Oh, itu mungkin sama calon apanya itu? Sama calon sama keluarganya kan gitu kan ya. Nah, begitu oke setuju, maka yang dilakukan pembeli ini akan transfer ke rekening penipu gitu ya. Iya. Nah, akan di rekening penipu gitu loh ya. Nah, kemudian kemudian sorry, ini madep sini, sini ada yang tanya, aku juga bingung ini. Udah ya, oke. Sampai mana tadi? Kemudian si pembeli ini tentu akan langsung transfer ke penipunya, gitu kan ya? Karena merasa mungkin udah ngecek terus telepon. Goyang-goyang loh yang kamera sini. Iya, maaf. Nah, akan mentransfer ke
ke yang penipu. penipunya. Nah, setelah transfer terus mau bawa laptopnya, ya Oh kan? iya benar. Nah, kira-kira boleh nggak? Ya sebagai penjual yang nggak mau lah. Ya, sebagai Kan penjual, transfernya kemana? ya. Kan belum transfer. Nah, terus kamu diblok, pembeli diblok. Ya. Wih, gitu ya. Nah, gitu sing salah siapa? Kamu nggak mau uang tadi loh, kamu ya diem aja. Oh. Ya. Yang salah pembeli apa penjual? Ya salah dua-duanya. Bisa rame, ya nggak sih? Bisa rame Yang gitu. satunya akhirnya kehilangan uang. Yang satunya barangnya ini piye? Tetap ayal-ayalan sama pembeli kan? Gitu loh ya. Ya kalau cuma laptop. Nah, kalau mobil, 10, kalau mobil, kalau motor, bisa ratusan. kalau rumah, Masya Allah. nah, ya kan? Bisa aja jual beli rumah model penipuan segitiga itu bisa aja Bisa. ngaku makelar Secara atau surat menyurat gitu. Nah, DP-nya loh maksudnya. Oh, DP-nya ya, benar. Ya, DP-nya kan bisa. Kalau mobil ayo, mobil. Iya ya. Mobil ratusan juta bisa aja. Bisa aja toh, gitu ya. Nah, tipsnya gimana? Yang pertama, ini kalau model seperti itu, pokoknya kalau kalian jual secara online ya, atau beli secara online ya, baik jual atau beli, ketika ngecek barangnya fisik, jangan lupa berkomunikasi. Kalau penjual ya ngomong sama pembeli ngomong sama penjual. Iyalah. Ya. Jangan diam-diaman gitu ya. Harganya berapa? Nah, itu pasti wajib itu, ya. Nah, biasanya di penipuan segitiga ini ya harganya penipu itu lebih murah daripada harganya penjual. Nah, sore, salam kenal Om, salam kenal Bu Lis ya. Salam kenal ya. Ini yang sini tak baca pelan-pelan nggak apa ya? Ya, Bu Lis, salam kenal. Oke, nah biasanya harganya lebih murah. Nah, ya, lebih murah itu tanyakan aja ketika nanti harganya laptop berapa? Kamu akan bilang 10 juta ya. Padahal yang ditelepon tadi bilangnya 7 juta. Kan nggak match. Harusnya kan ada kalaupun makelar itu harganya pasti lebih mahal. Iya benar. Ya, contoh penipu ini memposisikan diri sebagai makelar mobil nih ya. Penipu ini sebagai makelar mobil. Tentu harga yang dijual sama penipu sama hargamu itu tinggian harga penipu gitu loh. Iya benar, ya. Harusnya kamu deal 10 juta sama penipu harusnya deal sama makelar harusnya dealnya harganya di atas 10 juta gitu. Nah kalau harganya di bawah itu udah nggak masuk akal. Ya enggak? Patut dicurigai kan gitu kan. Iya, jadi harus ditanyakan ulang waktu ketemuan ya. Nah, ini agak kesini ya gambarnya. Bunda biar kelihatan. Nah, kamu tadi madep situ nggak apa-apa. Ya, aku tak madep sini. Oke, jadi waktu ketemuan tuh pastikan tanya ulang. Harganya berapa? Kalau harganya yang dibilang penjual ternyata lebih mahal dari yang dibilang orang yang di dalam telepon, nggak masuk akal. Ya, jadi kalau ini kena berapa Pak? Nah, kan gitu kan ya. Harus ditanyakan ulang. Tanyakan gitu. Jadi harganya biasanya lebih rendah. Yang kedua, sebelum transfer ya, ini penting ini. Sebelum transfer, itu harus komunikasi sama penjual pembeli ini. Pak ini tak transfer ke nomor ini bener nggak? Gitu. Bener kalau harus kayak gitu. Kalau penjualnya iya bener, barang nggak dikekno salah penjual. Yo. Tapi kalau kita diem-dieman langsung transfer, yo kamu yang transfer juga salah. Gak dikekno karo penjualnya gak apa-apa. Wajar. Gitu. Ya. Karena bukan nomor rekening yang punya. Kalaupun penjual sudah deal, bener Pak ya, gitu. Yang ketiga ini harus ada penegasan. Bapak bikin kwitansi. Nah, ya, benar. Bapak bikin kwitansi. Kalau aku transfer, ini sebagai pembeli ya. Kalau aku transfer, kemudian Bapak ini harus yang jual ini harus yang beli ini harus minta kwitansi saat itu juga. Begitu tak oke langsung transfernya masuk ke aku loh Pak. Apa kwitansinya kasih ke aku loh Pak. Harus gitu, ya. Karena nek gak gitu, bingung kamu sebagai pembeli. Makanya beli barang hati-hati. Ini modus penipuan segitiga ini ngeri nih. Jadi penipu ke penjual ngaku sebagai pembeli, ke pembeli ngaku sebagai penjual. Nah, halus banget ya caranya. Halus. Nah, ini bahaya banget ini, bahaya sekali. Bahaya sekali. Karena setelah itu diblokir ya kan? Iya, dua-duanya masih diblokir. Dua-duanya masih diblokir. Dua-duanya diblokir, nggak bisa menghubungi penipunya. Yuk. Terima kasih, selamat bergabung ya. Nah, itu pasti mereka berpengalaman sekali ya. Oh iya.
Dan aku Maksudnya yakin kok penipu lancar ini banget. pelakunya lebih dari satu. Jadi satu handle penjual, satu handle Oh pembeli. gitu. Kak ngono bingung lah. Iya ya. Ya, kayak gitu Bener, bingung. bener. Gitu. Jadi modus penipuan segitiga ini unik dan targetnya itu beragam ya. Mulai dari handphone, laptop, Bener. bahkan kemarin tuh ada yang apa Yang itu? murah, yang sedang, yang mahal juga. Bahkan sampai mobil, sampai motor itu kayak gitu modelnya. Kan pusing gitu loh ya. Iyalah. Pusing gitu loh. Dan itu apa namanya, nggak sekali dua kali ya modus kayak gitu. Wah, guys yang kena. Banyak yang kena. Banyak yang kena. Paling kayak orang awam gitu kan mungkin belum pernah lihat video kita seperti ini ya. Ya. Mereka pasti dikiranya beneran. Oh iya, itu mungkin saudaranya, mungkin itu memang apa namanya teman kerjanya yang jual atau gimana. Betul itu banyak sekali. Dan ini ya, jadi penipu itu mesti laku duluan tuh karena harganya itu di bawahnya harganya penjual gitu ya. Lu jual 10 juta laptop, pasti penipu akan jual berapa? 7 juta. Di bawah harga normal. Di bawah harga di bawah hargamu. Harga penjual. Ya, di bawah harga penjual. Nah, jadi kalau orang lihat ini iklan, pasti yang dihubungi yang penipu kan gitu kan ya. Jadi penipuan modus segitiga ini hati-hati ya. Penipuan modus segitiga ini udah banyak yang kena. Tadi pagi ada yang sempat message itu kenanya nggak banyak. Penipuan modus segitiga berapa tadi ya? 12 juta apa 9 juta gitu loh. Nah, itu nggak banyak. Nggak tahu jual apa belum, tak korek. Tapi udah banyak yang kena penipuan modus segitiga ini. 12 juta tuh lumayan. Ya. Keren loh, tapi penipuan modus segitiga ini keren loh. Dia bisa handle dua pihak sekaligus dalam satu waktu. Dia bisa menghandle dua pihak dalam satu waktu. Padahal dua pihak ini bertemu, ya. Iya, penjual pembeli ini bertemu. Mereka nggak saling ngobrol gitu loh maksudnya. Karena didominasi percakapannya. Ya. Jadi percakapannya didominasi. Gitu ya. Ditelepon penjual, ditelepon terus, pembeli ditelepon terus, nah, gitu. Ya, selamat bergabung, ya pemembeli ditelepon terus, sehingga pembeli ini tidak sempat berkomunikasi dengan penjualnya. Dengan yang ada di situ. Iya, makanya tapi yang udah banyak edukasi di sini tuh udah banyak yang maaf. Banyak yang udah ngerti. Jadi pokoknya kalau beli online COD ketemuan, tanyakan harganya berapa. Kalau harganya di atas yang kamu lihat di iklan, yang iklannya penipu ya pasti penipuan. Kemudian tanyakan juga sebelum transfernya bener atau ke nomor ini. Saya nggak tanggung jawab loh Pak kalau nomor ini tidak transfer ke jenengan, gitu loh ya. Iya, bener. Jadi dijelasin. Jadi kalau mau beli barang ketemuan COD, kalau disuruh transfer ya bilang gitu. Kalau saya sudah transfer ke sini, apapun yang terjadi itu salahnya Bapak. Ini pembeli loh ya. Nah, kemudian ketika saya klik, saya siapkan kwitansi dulu, Pak. Saya siapkan kwitansi dulu, nanti saya klik langsung kwitansinya tak ambil, gitu loh ya. Jadi penjual harus nyiapin kwitansi. Nah, bagi penjual juga harus hati-hati. Tanya ke pembeli, hei kamu dikasih harga berapa? Dapat harga berapa? Jangan asal aja, gitu loh ya. Jangan asal aja. Oke, ini penipuan modus segitiga ini asik banget, beneran, asik banget. Keren ya. Keren gitu. Keren. Di tengah-tengah. Bisa memegang dua orang sekaligus. Aku kadang berpikir gini loh ya, Bun. Penipu ini psikologi apanya ya? Pelajaran psikologinya bagus banget ya. Dia bisa memanipulasi psikologi kita. Makanya gitu. Itu berarti mereka kan bukan orang sembarangan. Terlatih. Nah, sudah terlatih. Penipu sekarang tuh kemungkinan besar sudah terlatih. Jam terbangnya itu udah banyak. Jam terbangnya udah banyak penipu sekarang. Jadi kalau kamu nggak upgrade pengetahuanmu tentang penipuan, bisa aja kamu, keluargamu, saudaramu itu akan menjadi korban penipuan, gitu loh ya. Upgrade penipuan itu bukan buat kamu aja, tapi ke saudara-saudaramu kan gitu. Ya. Karena penipuan saiki itu gila-gilaan. Gila bener. Halus gitu ya mainnya. Halus banget mainnya. Halus. Bayangin, gila bener. Lu mau kaya, lu mau miskin, tetep aja disasar. Iya. Bahkan rekening kamu 0, disasar juga. Tetap disasar. Diajarin apa ya? Nanti rekening kamu 0, kamu disuruh
misalnya kamu punya akun Shopee disuruh ngaktifin pay letter, Nah, ya. kayak gitu tuh, benar. Disuruh ngaktifin pinjaman atau nanti kamu yang bayar gitu loh. Kamu yang bayar gitu. Atau ditawari kerja paruh waktu. Wah, ini tambah maneh. Tambah maneh kalau kerja paruh waktu ini. Itu sudah tingkat nasional. Tingkat nasional udah banyak yang kena. Berarti yang apa maksudnya dari Sabang sampai Merauke tuh ya udah bilangnya ya. Jadi nggak sekedar di Pulau Jawa aja sekarang. Yes. Duh, kalau penipu kan tidak mengenal lintas daratan sih. Mereka kan by WA, kan nggak kenal lintas daratan. Penipu nggak tahu di mereka di mana. Iya, gitu ya. Bisa jadi loh penipu yang nipu kita modusnya macam-macam ini dikendalikan dari luar negeri, bisa jadi loh. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi penipunya nggak di sini, itu bisa jadi. Penipunya ada di luar negeri, itu bisa jadi loh. Bisa jadi karena komunikasinya sekarang udah lewat WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu kan by IP, by internet, mau di mana aja penipunya ya tetap aja ada gitu loh. Tetap aja bisa connect sama kita. Jadi jangan bangga ya. Di rekeningku nggak ada uang sama sekali kok, aman. Nggak. Kamu nggak punya rekening ya. Tiba-tiba kamu diajari pay letter, diajari pinjam, diajari ini. Nah, kamu yang pinjam ya. Mereka yang menikmati. Ya. Oh iya, kita suruh teken, tapi mereka yang menikmati. Iya, kamu yang ditagih-tagih hutang. Jadi kalau dulu penipu itu dari saldo dikuras jadi 0, sekarang itu jadi minus. Nah, gila nggak? Nah, jadi bayangin. Jangan merasa aman bagi kalian atau yang punya saldo rekening sama dengan 0. Bisa jadi nanti dia jadi kayak kan gitu. Banyak orang yang bangga. Saldoku 0, jadi aku santai. Lu aman, mau nipu gitu aku ya? Silahkan. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara-saudara, teman-teman. Nah, karena apa? Saldomu 0 bisa dijadikan kamu itu punya hutang kemana-mana gitu. Cara nipunya itu. Nah, kita ngomongin tentang neokortek ya. Balik menaikkan neokortek. Neokortek itu adalah saraf yang berhubungan dengan logika, saraf logika lah. Ya. Itu sebenarnya pelajarannya panjang, tapi untuk orang awam pokoknya saraf logika itu kita sebut sebagai neokortek. Nah, ketika penipu itu sudah menguasai otak kita ya, namanya peak emotion ya. Wah, keren ya bahasa. Jadi ketika kita mencapai peak emotion ya, itu penipu itu udah menguasai otak kita, menguasai benar. Peak emotion itu puncak emosi. Puncak emosi ini bisa didapat dari yang pertama adalah perasaan terlalu senang ya. Perasaan senang. Terlalu senang, gembira gitu. Yang kedua adalah goyang. Yang kedua adalah perasaan terlalu sedih. Dijadiin satu. Ketika kamu dikabarin, halo ini dengan Bu Afni ya. Ini Bu Afni, anak Anda sekarang masuk rumah sakit. Gimana Ibu Afni? Yang kamu terjadi di otakmu ini akan tegang, sedih, ya. Kebayang enggak? Panik, ya. Panik, sedih, akhirnya kamu mencapai yang namanya peak emotion, puncak emosi, ya. Ketika kamu mencapai peak emotion, rasionalmu udah nggak jalan lagi, ya. Yeah. Neokortekmu akan off, akan pasif neokortekmu. Saraf logikamu akan pasif. Sehingga penipu akan mendominasi kamu terus ngomong. Nah, akhirnya apa? Kamu nuruti gitu loh. Oh, Bu Afni ini segera transfer ya biar ini operasinya berjalan lancar. Kalau tidak ini udah kritis. Nah, bingung kamu. Ya. Iya, benar. Ya. Jadi separuhnya kita khawatir, separuhnya kita punya harapan. Pokoknya kita sampai di peak emotion itu, ya. Peak emotion. Atau tiba-tiba kamu ada telepon. Ini dengan Bu Afni ya. Ini dari Bank Mandiri, Bu. Ya. Ini nomor rekening Ibu berdasarkan tracking kami mau dihack gitu ya. Mau dihack ini Ibu harus segera konfirmasi identitas biar uangnya nggak terkuras habis. Bingung kan gitu. Iya. Bingung kan gitu. Bingung. Atau sebaliknya perasaan terlalu senang, perasaan gembira. Nah, misalnya ini dengan Bu Afni ya. Iya. Bu Afni selamat, Anda mendapatkan hadiah 2 juta rupiah dari si ini gitu ya. Ini waktunya 5 menit Bu, segera konfirmasi ya, nggak dipungut biaya. Nah, seneng kan, nggak dipungut biaya. Seneng, nggak dipungut biaya. Padahal nanti ke depannya rentetannya panjang. Kamu akan dimintai foto KTP bolak-balik dan lain-lain kan, itu rentetannya panjang.
gitu. Iya Oke. ya. Jadi gitu ya, hati-hati. Hati-hati. Penipu sekarang tidak hanya menghabiskan saldomu dari berisi menjadi nol, tetapi penipu sekarang bisa membuat kamu semuanya ini dari nol nggak ada saldo menjadi hutangnya banyak. Ya. Iya. Ya. Kalau hutangku banyak karena tak pakai, tapi jangan sampai kita hutang banyak karena bukan kita yang pakai. Bukan kita yang pakai, karena kita lebih ditipu. Oh, nyesek banget. Kemarin yang Nyesek DM banget. Oke. Banyak sekali. Oke, yang sini baterainya kayaknya mau habis ya. Iya kita kan? akhiri dulu. Yang sini tetap ya. Yang di sini tetap, yang sini kita akhiri dulu. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.